Debut Kevin De Bruyne di Napoli kalah dari tim divisi 3 di laga pramusim. Debut Kevin De Bruyne bersama Napoli harus berakhir mengecewakan. Sang juara bertahan Serie A secara mengejutkan kalah 0-2 dari Arezzo, tim yang berasal dari divisi ketiga. Klub asal wilayah Tuscan itu mencetak masing-masing 1 gol di penghujung babak pertama dan kedua, memastikan kemenangan bersejarah atas Napoli yang lebih diunggulkan. Masa depan Donnarumma belum pasti, MU pandau situasi. PSG menghadapi dilema terkait masa depan Gianluigi Donnarumma yang kontraknya habis pada 2026. Negosiasi perpanjangan belum menemui kesepakatan, dan PSG khawatir kehilangan kiper Italia itu secara gratis. Jika tak ada kemajuan, menjual Donnarumma di bursa musim panas ini jadi opsi serius. Menurut ESPN FC, Donnarumma ingin bertahan di Paris, namun beberapa klub top Eropa mulai memantau situasinya termasuk Manchester United. MU mulai melirik Donnarumma setelah menemui hambatan dalam mendatangkan Emiliano Martinez dari Aston Villa yang dibanderol 40 juta pound sterling. Juventus resmi permanenkan Francisco Conceição senilai 30,4 juta euro. Juventus telah resmi mempermanenkan Francisco Conceição senilai 30,4 juta euro. Pemain asal Portugal itu kini terikat kontrak jangka panjang hingga tahun 2030 dan akan tetap mengenakan seragam Juventus untuk musim ini. Keputusan ini diambil setelah penampilan impresif Conceição pada musim lalu yang membuat manajemen klub yakin untuk mempermanenkannya. Juventus akan membayar biaya transfer tersebut kepada Porto dalam 4 tahap, ditambah bonus tambahan sebesar 1,6 juta euro. Mbappe akan pakai nomor 10 di Real Madrid musim depan. Kylian Mbappe dikabarkan akan berganti nomor punggung di Real Madrid. Menurut laporan Marca, setelah semusim memakai nomor 9, ia akan mengenakan nomor 10 mulai musim depan, menyusul kepergian Luka Modric ke AC Milan. Musim debut Mbappe di Madrid berjalan gemilang. Ia mencetak 44 gol di semua kompetisi, menjadi top skor La Liga dan meraih sepatu emas Eropa. Nomor 10 yang ditinggalkan Modric bukan hanya historis, tapi juga punya makna khusus bagi Mbappe yang pernah memakainya di timnas Prancis. Kini mengenakan nomor tersebut di Real Madrid menandai babak baru dalam karirnya. Gyökeres resmi ke Arsenal, solusi mandulnya lini depan. Arsenal akhirnya mengamankan Victor Gyökeres dari Sporting CP pada musim panas 2025. Kepastian transfer ini diumumkan jurnalis Fabrizio Romano pada 22 Juli setelah negosiasi panjang soal bonus tambahan. The Gunners sepakat membayar 63,5 juta euro ditambah bonus hingga 10 juta euro. Striker 26 tahun ini dianggap sebagai kepingan terakhir dalam puzzle Mikel Arteta untuk membawa Arsenal kembali bersaing memperebutkan gelar. Gyökeres dikenal sebagai penyerang komplit, kuat, agresif, dan tajam di depan gawang. Musim lalu, ia mencetak lebih dari 50 gol untuk Sporting, membuktikan statusnya sebagai mesin gol sejati. Garnacho dicoret dari tur pramusim MU. Isyarat perpisahan? Alejandro Garnacho tidak masuk dalam skuad Manchester United untuk tur pramusim ke Amerika Serikat dari total 32 pemain yang diumumkan. Absennya winger asal Argentina itu memicu spekulasi soal masa depannya di Old Trafford. Garnacho disebut tak masuk dalam rencana manajer baru Ruben Amorim dan hubungan keduanya dikabarkan memburuk sejak akhir musim lalu. Ia bahkan menjalani latihan pramusim terpisah di Carrington. Beberapa klub besar Eropa seperti Napoli, Atletico Madrid, Chelsea, dan Aston Villa tertarik merekrutnya. MU sempat mematok harga 70 juta pound sterling, namun dianggap terlalu tinggi oleh sejumlah peminat.
Chelsea intensifkan upaya untuk merekrut bek muda Ajax, Jorel Hato. Menurut laporan Tim Talk, The Blues telah membuka komunikasi baru dengan perwakilan sang pemain dan berada di posisi terdepan dibanding Liverpool yang juga memantau situasi. Hato yang telah mencatatkan 111 penampilan bersama Ajax dikabarkan tertarik pindah ke London. Ajax mematok harga 60 juta pounds, namun Chelsea berharap bisa menurunkannya menjadi sekitar 50 juta pounds dengan memanfaatkan dana hasil penjualan pemain baru-baru ini. Klub asuhan Enzo Maresca berambisi menyelesaikan transfer ini secepat mungkin. Penyerang muda Real Madrid Alvaro Rodriguez resmi bergabung dengan klub promosi La Liga, LCCF. Real Madrid telah mengonfirmasi bahwa Alvaro Rodriguez, penyerang muda mereka, resmi hengkang dari Santiago Bernabéu dan bergabung dengan LCCF secara permanen. Real Madrid dan LC telah menyepakati transfer permanen Alvaro Rodriguez. Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan loyalitas Alvaro selama membela klub ini. Kami mendoakan kesuksesan untuknya dan keluarganya dalam babak baru karirnya. Demikian pernyataan resmi yang dirilis oleh Real Madrid. Juventus dan Porto sepakat tukar tambah bek kanan. Juventus dan FC Porto dikabarkan telah mencapai kesepakatan pertukaran bek kanan. Alberto Costa akan pindah ke Porto sementara Joao Mario akan bergabung dengan Juventus. Sebagai bagian dari kesepakatan, Porto juga akan membayar 15 juta euro plus bonus 1 juta euro kepada Juventus, sedangkan nilai Joao Mario diperkirakan 10 juta euro. Dengan demikian, Juventus akan mendapatkan Joao Mario serta keuntungan finansial sebesar 6 juta euro. Negosiasi disebut sudah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu finalisasi resmi. Manchester United sepakat secara verbal gaet Javi Guerra. Manchester United dilaporkan telah mencapai kesepakatan verbal untuk merekrut gelandang muda Valencia, Javi Guerra. Meski Guerra baru menekan kontrak 5 tahun pada 2023, masa depannya di Mestalla kini diragukan. Jurnalis Italia Daniel Longo menyebut hanya MU yang sudah mencapai kesepakatan sejauh ini, meski AC Milan dan beberapa klub Inggris dan Spanyol masih memantau situasi. Guerra kini menunggu apakah Valencia akan menawarkan kontrak baru sebelum mengambil keputusan akhir.